Halo teman-teman Sobat CPNS, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Sobat CPNS Indonesia. Hari ini kita akan membahas bersama-sama soal tes wawasan kebangsaan. Untuk video kali ini, khusus kita akan membahas tema integritas. Baik, sebelum kita melangkah ke soal yang pertama, saya ingatkan kembali untuk teman-teman yang ingin belajar cara cepat atau trik menyelesaikan tes TIU CPNS di tahun 2023 nanti, yuk follow akun Instagram Sobat CPNS di @sobatcpns. Baik, kita langsung ke soal yang pertama. Ibu Iin adalah seorang dosen di sebuah perguruan tinggi negeri. Ibu Iin yang seorang pengajar memiliki hobi menulis dan sudah menerbitkan beberapa buku sesuai bidang ilmu yang Ibu Iin ajarkan. Selain menulis, Ibu Iin juga senang membaca, tak satupun hasil karya ilmiah buatan mahasiswanya yang luput untuk dibacanya. Sebagai seorang akademis yang sudah menerbitkan buku, sikap yang perlu diterapkan agar tidak menyalahi nilai integritas dalam pekerjaan adalah A. Mendahulukan pekerjaan menulis, karena menulis memiliki manfaat lebih luas untuk banyak orang. B. Memberi materi sesuai buku yang diterbitkannya kepada mahasiswa yang diajarkan untuk menambah ilmu mereka. C. Tidak mengakui hasil karya orang lain dalam buku yang ditulisnya. D. Memberikan buku hasil karyanya kepada pimpinan. E. Mewajibkan mahasiswanya untuk membeli bukunya karena relevan dengan materi kuliah. Nah, teman-teman, berarti yang diminta adalah sikap yang perlu diterapkan agar tidak menyalahi nilai integritas dalam pekerjaan. Nah, kita lihat untuk pilihan jawaban A, mendahulukan pekerjaan menulis karena menulis memiliki manfaat lebih luas untuk banyak orang. Nah, ini berarti menyalahi sikap integritas ya teman-teman, karena pekerjaan menulis itu bukan pekerjaan utama dari Ibu Iin, berarti ini sudah bukan jawabannya. Kita cek untuk B, memberi materi sesuai buku yang diterbitkannya kepada mahasiswa yang diajarkan untuk menambah ilmu mereka. Jadi ini kita checklist dulu ya teman-teman. Kita ke C, tidak mengakui hasil karya orang lain dalam buku yang ditulisnya. Nah, berarti ini sudah menunjukkan sikap bukan disintegritas ya teman-teman. D, memberikan buku hasil karyanya kepada pimpinan. Nah, ini juga bukan. E, mewajibkan mahasiswanya untuk membeli bukunya karena relevan dengan materi kuliah. Nah, ini mewajibkan mahasiswanya, ini juga berarti bukan ya teman-teman. Oke, kita kembali ke jawaban B, memberi materi sesuai buku yang diterbitkannya kepada mahasiswa yang diajarkan untuk menambah ilmu mereka. Jadi, kalau dicerna kata-katanya, memberi materi buku yang diterbitkannya kepada mahasiswa untuk menambah ilmu mereka. Tindakan ini sepertinya juga kurang baik, tapi di antara 5 pilihan yang ada, pilihan jawaban B ini itu tidak merugikan siapa-siapa ya teman-teman. Seperti kita ketahui bahwa ciri-ciri atau orang yang sikap integritas itu adalah seseorang yang selalu konsisten dalam tindakannya dan tidak akan berubah-ubah, menjaga profesionalisme dan tidak akan melakukan tindakan yang bisa merugikan orang lain atau rekan kerjanya. Jadi jawaban B itu adalah jawaban yang paling tepat karena di B ini tidak merugikan siapa-siapa, tidak merugikan orang lain. Ya teman-teman, dipahami ya. Oke, jadi jawaban yang paling pas itu ada di pilihan jawaban B. Baik, kita ke soal yang ketiga. Andi adalah seorang karyawan di sebuah kantor yang mengutamakan nilai integritas dalam bekerja. Salah satu contohnya adalah saat Andi diminta untuk menangani proyek pengadaan barang perlengkapan kantor. Andi mendapatkan tawaran dari 2 perusahaan yang berpotensi untuk menangani proyek tersebut. Tetapi sebelum melakukan kesepakatan, Andi diminta untuk tetap mempertimbangkan memilih perusahaan yang menawarkan harga terendah. Bagaimana seharusnya sikap Andi yang mencerminkan integritas dalam bekerja? Kita lihat choice untuk A, menerima suap dari kedua perusahaan untuk mempengaruhi keputusan. Ini sudah jelas bukan. B, memilih perusahaan berdasarkan hubungan pribadi dengan pemiliknya. Ini juga bukan. C, mempertimbangkan kualitas dan harga dalam keputusan.
Kita lewatkan lagi dulu. D. Memilih perusahaan yang menawarkan harga rendah tanpa mempertimbangkan kualitas. Nah, ini bukan. E. Tidak mengambil proyek tersebut. Nah, ini juga bukan. Jadi jawaban yang tepat itu ada di pilihan jawaban C. Mempertimbangkan kualitas dan harga dalam keputusan. Jadi, di pilihan jawaban C ini tidak hanya mempertimbangkan harga terendah, tetapi juga memeriksa kualitasnya ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat itu C, sedangkan untuk A, B, D, dan E ini itu melibatkan tindakan yang tidak etis atau tidak mendukung sikap integritas. Baik, jadi jawabannya ada di pilihan jawaban C. Kita ke soal selanjutnya. Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan membahas soal-soal, ada info penting nih untuk teman-teman sekalian. Jadi, salah satu cara supaya kita bisa mengetahui sejauh mana kemampuan kita dalam mengerjakan soal-soal dan cara kita memanage waktu kita dalam menyelesaikan soal tersebut adalah dengan memperbanyak latihan mengerjakan soal-soal. Nah, salah satu caranya adalah dengan mengikuti tryout. Nah, teman-teman, salah satu tryout yang bisa teman-teman ikuti itu ada di Sobat CPNS. Jadi, untuk mendaftar sebagai member adalah sangat mudah. Jadi untuk teman-teman yang belum punya akun, silakan daftar dulu ya. Jadi masuk di web Sobat CPNS, kemudian daftar. Nah, teman-teman yang sudah daftar silakan login dengan email dan password teman-teman sekalian. Kemudian akan diberikan tampilan seperti berikut. Jadi ada tryout SKD CPNS, tryout kedinasan, dan tryout P3K. Nah, untuk beli paketnya silakan lihat di menu yang berwarna biru ini, kemudian kita pilih beli paket SKD. Selanjutnya kita akan diberikan tampilan seperti ini. Jadi untuk memulai tryout kita beli paket dulu. Jadi paket tersedia 2 paket premium dan paket platinum dengan perbedaan harga premium 99.000 per tahunnya dan untuk platinum 175.000. Oke teman-teman, bagi yang ingin beli silakan langsung klik beli sekarang ya. Baik, untuk soal yang keempat, di perusahaan tempat Wahyu bekerja sedang diadakan pemeriksaan laporan keuangan. Setelah pemeriksaan dilakukan, ditemukan situasi di mana Wahyu menemukan kesalahan dalam laporan keuangan yang ternyata menguntungkan perusahaan. Apa yang seharusnya dilakukan perusahaan dalam situasi ini? A. Menyembunyikan kesalahan agar perusahaan mendapatkan keuntungan. B. Memecat karyawan yang melaporkan kesalahan tersebut. C. Mengoreksi kesalahan dan mengungkapkan kepada pihak berwenang. D. Meminta karyawan untuk tidak melaporkan kesalahan tersebut. E. Memberikan bonus kepada Wahyu yang menemukan kesalahan tersebut. Nah, jadi sikap yang paling tepat yang harus dilakukan perusahaan itu adalah mengoreksi kesalahan dan mengungkapkan kepada pihak berwenang. Jadi, di antara 5 pilihan yang ada, menyembunyikan kesalahan, memecat karyawan, meminta karyawan untuk tidak melaporkan kesalahan tersebut, memberikan bonus kepada Wahyu yang menemukan kesalahan tersebut itu merupakan tindakan yang tidak mencerminkan nilai integritas ya teman-teman. Jadi untuk pilihan jawaban E ini memberikan bonus kepada Wahyu itu karena ini kan sudah pekerjaannya Wahyu, sudah tugas Wahyu untuk memeriksa laporan keuangan. Jadi kalau antara C dan E ini jawaban yang paling tepat itu adalah mengoreksi kesalahan dan mengungkapkan kepada pihak yang berwenang. Nah, ini adalah jawaban yang paling tepat. Soal kelima, salah satu contoh tindakan yang tidak mencerminkan sikap integritas adalah praktek korupsi. Berbagai kasus korupsi mencuat, akan tetapi meskipun berhasil diungkap dan menangkap pelakunya, kasus korupsi ini masih tetap terjadi. Itulah mengapa praktik korupsi termasuk sebagai kejahatan luar biasa. Upaya yang paling tepat untuk menghentikan korupsi adalah A. Menjatuhkan sanksi yang berat terhadap terdakwa kasus korupsi. B. Membuat peraturan perundang-undangan tanpa memberi celah untuk berkembangnya praktik korupsi. C. Melakukan sosialisasi terkait tindak pidana korupsi dan dampaknya. D. Mengembangkan sikap sadar hukum dalam kehidupan mulai dari lingkungan terkecil. E. Menegakkan hukum yang setegak-tegaknya tanpa memandang bulu. Jadi, kita lihat pada soal ceritanya ya, bahwa dikatakan bahwa kasus korupsi ini jadi
kasus korupsi mencuat, tetapi meskipun berhasil diungkap dan menangkap pelakunya, kasus ini masih tetap terjadi. Itulah mengapa praktik korupsi termasuk sebagai kejahatan luar biasa. Berarti untuk pilihan jawaban C dan D ini, teman-teman melakukan sosialisasi terkait tindak pidana korupsi dan dampaknya. D. Mengembangkan sikap sadar hukum dalam kehidupan mulai dari lingkungan kecil. Ini merupakan langkah yang bisa dilakukan juga, tetapi tidak tepat untuk menangani kejahatan yang sudah termasuk kejahatan luar biasa. Jadi kita abaikan pilihan jawaban C dan D. Selanjutnya kita lihat untuk A, menjatuhkan sanksi yang berat terhadap terdakwa kasus korupsi. Nah, kita lihat di kalimat ini, tetapi meskipun berhasil diungkap dan ditangkap pelakunya, ini juga masih tetap terjadi. Jadi, meskipun dijatuhkan sanksi yang berat, ternyata kasus ini tetap ada, teman-teman ya. Jadi, meskipun berat sanksinya, ini masih ada praktek korupsinya. Jadi, ini sudah dilakukan ya, teman-teman. Jadi, ini sudah jawabannya sudah bukan. Kita ke B, membuat peraturan perundang-undangan tanpa memberi celah untuk berkembangnya praktek korupsi. Nah, ini juga peraturan perundang-undangan juga ini sudah dibuat, tetapi korupsi juga masih saja tetap terjadi. Berarti ini juga sudah bukan jawabannya. Nah, untuk E, menegakkan hukum yang setegak-tegaknya tanpa memandang bulu. Nah, yang ini adalah jawaban yang paling tepat. Jadi, untuk menghentikan praktek korupsi, kita harus menegakkan hukum yang setegak-tegaknya itu tanpa memandang bulu, tanpa memandang siapa yang melakukan praktik korupsi tersebut. Nah, ini yang seharusnya dilakukan untuk menghentikan korupsi. Ini adalah jawaban yang paling tepat di E. Oke, teman-teman, mungkin video hari ini cukup sampai di sini. Selamat belajar ya.